Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut sangat berambisi untuk bisa menghabisi Hamas. Seperti dilaporkan Haaretz pada Selasa 6 Februari 2024, Netanyahu menyatakan bahwa perang tak akan berakhir sebelum pasukan Israel membunuh kepemimpinan Hamas. Ia mengatakan bahwa itu adalah tujuan dari perang Israel. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari, kabar itu dikatakan Netanyahu dalam pertemuan di markas besar parlemen di Yerusalem Barat. Lanjut Netanyahu, untuk mencapai tujuan perang tersebut disebutkan hanya membutuhkan waktu dalam hitungan bulan, bukannya tahunan. Pernyataan itu seolah menyatakan bahwa Netanyahu yakin jika tujuannya akan tercapai dengan cepat. Netanyahu sempat menolak untuk menghentikan perang melalui gencatan senjata tanpa menghabisi Hamas. Sehingga pada Senin 5 Februari, Netanyahu meyakinkan komandan militer Israel agar mencapai kemenangan penuh dan beri pukulan fatal pada poros perlawanan seperti Iran, Hizbullah, Houthi, dan tentu saja Hamas. Hizbullah merilis pencapaian selama 169 operasi militer unik. Israel disebut mengalami banyak kerugian. Kabar itu dirilis melalui saluran Telegram Hizbullah berjudul Di Jalan Menuju Al-Quds pada Selasa 6 Februari 2024. Terbaru, Hizbullah menyerang dan menargetkan 2 bangunan di kota Manara Israel dengan 6 serangan terpisah. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari, ratusan serangan dari Hizbullah setidaknya menghancurkan ratusan kendaraan militer Israel. Rinciannya, 56 kendaraan militer Israel termasuk 24 tank, 28 pengangkut personil militer, dan 4 kendaraan logistik. Target lainnya adalah 26 pusat kepemimpinan militer, 178 pangkalan militer, dan lebih dari 500 unit pemukiman. Serangan juga menghantam 237 posisi teknis, 2 pabrik militer, 25 tembok perbatasan, dan 316 tempat berkumpul. Hizbullah menyasar 122 titik perbatasan, 670 posisi perbatasan, 72 permukiman, dan 61 posisi jauh di belakang perbatasan. Jenis senjata yang digunakan antara lain artileri, rudal darat, senjata penembak jitu, senapan otomatis, pertahanan anti udara, rudal berpemandu laser, drone, dan berbagai senjata lainnya. Brigade Al-Qassam berhasil menjebak tentara IDF dengan bom ranjau. Ledakan tank Merkava terjadi di Khan Yunis. Kabar ini menurut edaran rekaman video pendek berdurasi 55 detik yang diunggah oleh salah satu akun di platform X pada Senin 5 Februari kemarin. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari, tertulis pada caption bahwa video ini adalah penyergapan yang diumumkan langsung oleh Mujahidin Qassam melalui video, di mana mereka meledakkan sebuah tank milik Israel dan menargetkan tank lainnya di Khan Yunis. Pada bagian awal, video memperlihatkan seorang militan Mujahidin Qassam yang bekerja cepat menanam ranjau di jalan raya. Ia menyamarkan jebakan ranjau itu dengan tanah di sekelilingnya agar tak terlihat dan bergegas pergi. Terlihat melalui pantauan yang tidak terlalu jauh dari lokasi jebakan, mereka melihat iring-iringan tank Israel sedang melintas. Alhasil, ranjau jebakan itu berhasil meledakkan tank Israel tersebut. Yaman sukses meledakkan kapal komersial milik Amerika Serikat dan Inggris di Laut Merah pada Selasa 6 Februari dini hari. Operasi militer terbaru sana itu terjadi hanya beberapa jam setelah pesawat tempur Amerika melakukan serangan udara terbaru di Provinsi Hodeidah. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari, kabar itu diumumkan langsung oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari pada Selasa 6 Februari kemarin. Sari menyatakan bahwa 2 operasi militer Yaman berhasil dilakukan dengan target kapal dagang Amerika Serikat dan Inggris yang transit di Laut Merah.
Sari membenarkan bahwa serangan tersebut langsung mengenai kapal pengangkut curah Star Nasia berbendera Kepulauan Marshall dan kontainer kargo Morning Tide berbendera Barbados. Pihak Furadino Shipping yang berbasis di Lebanon mengkonfirmasi Morning Tide menunjukkan kerusakan dek menyusul ledakan pada Selasa dini hari tersebut. Sana menegaskan bahwa pihaknya tidak ada niatan untuk mengurangi kampanyenya meskipun terus ditekan dengan serangan Amerika Serikat dan Inggris. Terungkap satu strategi Houthi bisa membuat dunia kacau berkaitan dengan kabel internet global bawah laut. Kabar itu dalam analis yang diterbitkan pekan lalu oleh analis Emily Milliken di Askari Defense and Intelligence yang berbasis di DZ. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari, ia menggambarkan bahwa kabel bawah laut yang melapisi Selat Bab al-Mandab sebagai korban berikutnya dari serangan Houthi. Milliken menambahkan bahwa Houthi bisa menyesuaikan strateginya untuk mengatasi target baru dan mungkin lebih penting. Ia merujuk kepada sebuah postingan di saluran Telegram yang dilaporkan berafiliasi dengan Houthi yang membagikan peta kabel bawah laut. Ia mencatat bahwa kerusakan sebagian pada kabel bawah laut dapat menghilangkan akses internet di wilayah yang luas, sehingga menyebabkan gangguan ekonomi besar bagi seluruh negara. Namun perusahaan telekomunikasi umum Yaman mengutuk ancaman tersebut dalam sebuah pernyataan. Menurut sumber, Yemen Telecom juga mendesak kelompok telekomunikasi untuk tidak bekerja sama dengan Houthi demi mencegah kabel bawah laut jatuh ke tangan mereka. Yair Lapid selaku pemimpin oposisi Israel meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir. Ia menganggap bahwa Ben-Gvir adalah sosok berbahaya bagi masa depan Israel. Lapid bahkan menyatakan pada Selasa 6 Februari bahwa Ben-Gvir adalah badut yang berbahaya. Ia disebut tak memenuhi syarat untuk menjalankan sebuah negara. Dikutip dari Tribun News pada 7 Februari, kabar itu dikatakan oleh Lapid melansir dari Yediot Ahronot. Orang-orang yang dimaksud oleh Lapid adalah ekstremis Israel yang berada di pemerintahan Netanyahu. Di antara mereka juga termasuk Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Yair Lapid menggambarkan Ben-Gvir sebagai sosok yang berpotensi memperburuk citra Israel di mata internasional. Lapid khawatir ekstremis Israel itu akan membuat kebijakan rasis dan provokatif di Masjid Al-Aqsa menjelang bulan suci Ramadan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.